81. Kamu cari apa? Tanya Elang bingung melihat Ayu mencari sesuatu ke sana kemari. Mas punya pembalut tidak? Tanya Ayu. Pembalut? Ulang Elang aneh. Ya kali gue punya kayak gitu, batin Elang aneh. Apa? Bukannya benda itu untuk... Batin Elang tak melanjutkannya. Apa kamu lagi datang bulan? Tanya Elang dan Ayu hanya menjawab dengan anggukan. Gagal lagi gue, batin Elang sedih. Maaf ya mas, kata Ayu mendekati Elang yang sedikit sedih. Apa kau tidak mengarang cerita? Mungkin karena kamu tidak mau melayaniku, kata Elang curiga. Mas gak percaya, kata Ayu dan menarik Elang untuk melihat sesuatu di atas kasur Elang. Bagaimana? Apa aku berbohong? Kata Ayu kesal karena Elang tak percaya padanya. Ah iya, kata Elang tak bisa mengelak karena ia melihat darah di kasurnya. Maafkan aku, kata Elang malu, karena udah curiga pada Ayu. Tidak apa-apa kok mas, ringis Ayu. Kamu kenapa? Kata Elang khawatir melihat Ayu meringis kesakitan. Perut aku sakit mas, kata Ayu menahan sakit pada perutnya. Bagaimana ini? Pembalutnya tidak ada, kata Ayu masih mencari pembalut. Apa aku beli saja ya, tapi... RGGGH perut aku sakit banget, kata Ayu meringis kesakitan. Biar aku saja yang membelinya, kata Elang pelan. Kau istirahat saja, aku akan menyuruh bibi untuk membuat minuman pereda sakit perut untukmu, kata Elang lagi dan meninggalkan Ayu di kamarnya. Bibi, panggil Elang. Iya tuan muda. Bibi tahu minuman apa yang bisa meredakan sakit perut, tanya Elang. Sakit perut seperti apa? Tanya Bibi. Sakit perut datang bulan, kata Elang. Ah iya Bibi tahu tuan muda, minum lemon dan jahe sangat cocok untuk meredakan nyeri pada perut yang lagi datang bulan. Kalau tidak coklat panas juga cocok tuan muda, kata Bibi. Baiklah Bibi bikinkan ya dan tolong berikan pada istri saya di kamar saya mau ke minimarket sebentar, kata Elang dan pergi ke minimarket terdekat di rumahnya. Setibanya di minimarket Elang langsung mencari di mana letak pembalut wanita. Para wanita yang sedang belanja dan karyawan perempuan memperhatikan Elang yang mencari sesuatu. Tampannya, kata ibu-ibu yang sedang mengambil sabun cuci dan terus memperhatikan Elang yang memang tampan. Elang bingung harus bagaimana, karena ia baru kali ini belanja pembalut wanita dan Elang tak menemukannya. Ia pun memanggil karyawan perempuan di sana. Permisi, Mbak, kata Elang, dan karyawan perempuan itu pun menghampirinya. Iya mas bisa saya bantu? Tanya wanita karyawan itu malu-malu karena Elang memang begitu tampan. Begini mbak, saya mencari pembalut wanita untuk istri saya, cuman saya tidak tahu letaknya di mana. Apa saya bisa minta tolong pada mbaknya untuk mencari pembalut itu? Kata Elang pelan. Yah, udah punya istri tuh, batin karyawan wanita itu putus asa. Ukuran berapa mas? Mau yang ada sayap apa gak? Tanya karyawan itu sopan. Saya tidak tahu, kamu ambil saja yang semua ukuran dan ambil juga yang ada sayap dan gaknya, kata Elang tak mau repot. Baik mas, kata karyawan itu dan mengambil pesanan pelanggan yang barusan diminta Elang. Tak berapa lama Elang pun selesai belanja dan kembali pulang. Nih pembalutnya, kata Elang pada Ayu. Banyak banget mas, kata Ayu kaget saat melihat pembalut yang Elang beli begitu banyak. Aku tidak tahu ukuran berapa yang kamu sering pakai, makanya aku beli semua, kata Elang. Makasih mas, kata Ayu dan berlari ke kamar mandi. Benar saja di celana Ayu bagian belakang ada noda merahnya. Permisi tuan muda, ini minuman untuk nona muda, kata Bibi. Taruh saja di sana Bi, kata Elang. Ah iya Bi, tolong ganti spray di kamar ini, kata Elang. Baik tuan muda, kata Bibi dan mengambil spray untuk dipasang.
Perut aku kenapa masih sakit ya, kata Ayu pelan. Duduk dulu sini, dan minumlah ini biar sakit perutnya hilang, kata Elang dan menyuruh Ayu mendekatinya, dan Ayu pun menurut saja dan duduk di kursi dekat Elang. Bersambung 82, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kenapa belum tidur? Kata Elang saat melihat Ayu yang terus memperhatikannya. Gak apa-apa, belum ngantuk aja, jawab Ayu ringan. Nanti sakit, cepat tidur sana, kata Elang sedikit agak galak namun sikapnya perhatian. Mas aja belum tidur, kata Ayu pelan. Mas belum selesai pekerjaannya, kamu tidur saja duluan, kata Elang ringan. Jawab Ayu ringan dan tetap tak mendengarkan apa kata Elang dan malah duduk di tepi ranjang. Untung kamu lagi datang bulan, kalau tidak saya sudah terkam kamu dari tadi, gumam Elang pelan. Mas ngomong apa? Tanya Ayu penasaran apa yang dikatakan Elang walau sedikit ia mendengarnya. Tidak ada, kata Elang kembali pada berkas yang belum selesai dikerjakannya. Mas mau kubuatkan kopi, tawar Ayu. Memang kamu bisa bikin kopi, kata Elang meremehkan. Tentu saja bisa, jangankan bikin kopi, masak sama bersih-bersih saja aku bisa, kata Ayu bersemangat. Apa bikin anak kamu juga bisa, kata Elang pelan. Apa, Mas bilang apa tadi? Kata Ayu kaget dengan pertanyaan Elang. Aku tanya, apa, kau bisa juga bikin anak? Tanya Elang mengulangi pertanyaan tadi. Aku tidak tahu, aku kan belum pernah membuatnya. Kata Ayu sedikit gugup mungkin kalau Elang melihat wajahnya ia sudah mirip kepiting rebus. Namun Elang tak melihat raut wajah Ayu yang memerah karena sibuk dengan berkasnya. Ayu merasa malu dengan pertanyaan Elang yang mengarah ke hal-hal mesum seperti itu. Apa kau mau mencoba membuatnya denganku? Goda Elang lagi. Mas, aku kan udah bilang kalau hari ini aku. Kata Ayu sedikit malu karena Elang terus saja menggodanya. Iya aku tahu, aku hanya bercanda sayang, kata Elang cepat dan tersenyum pada Ayu. Entah kenapa menggoda Ayu adalah hal yang menyenangkan bagi Elang. Bagaimana? Mau tidak? Tanya Ayu setelah beberapa menit kemudian dan mendekati Elang. Mau apa? Bikin anak? Jawab Elang semakin menggoda Ayu. Mau apa? Bikin anak? Jawab Elang semakin menggoda Ayu. Ih bukan itu mas, kopi. Mas mau apa tidak? Kata Ayu kesal dan mencubit pinggang Elang karena gemas. Ayu kesal karena di pikiran Elang hanya membuat anak saja. Sakit sayang, kata Elang sedikit meringis kesakitan karena cubitan Ayu. Makanya mas jangan menggodaku terus, kata Ayu kesal. Iya, aku minta maaf sayang, kata Elang lembut. Bagaimana, mau apa tidak kopinya mas? Tanya Ayu lagi. Kupikir kau mau membuatnya, kata Elang pelan. Mas beneran mau kopi? Tanya Ayu menyalahartikan apa kata Elang. Bukan kopi, tapi anak, sayang, kata Elang dan menarik Ayu ke pangkuannya. Iya kita akan membuatnya, tapi bukan hari ini, mas tahu kan kalau aku lagi kata Ayu pelan. Kenapa sih harus hari ini kamu datang bulan? Benar-benar membuatku kesal, kata Elang dan menyandarkan kepalanya di dada Ayu. Memangnya itu mauku? Kata Ayu cekikikan melihat suaminya seperti itu. Benar juga, kata Elang menghela nafas dan Elang pun tersenyum dengan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, setelah hampir 1 minggu ia menikah. Elang sangat tak menyerah untuk mendekati Ayu dan mendapat izin untuk meminta haknya, namun nasibnya berkata lain setelah Ayu siap dan akan memberikan haknya pada suaminya. Justru ia malah datang bulan, seakan alam tak meridhoi apa kehendak yang sudah digariskan. Aku buat kopi dulu ya mas, kata Ayu dan meninggalkan Elang di ruangannya. Berapa lama? Aku harus menunggunya lagi. Kata Elang pelan pada dirinya sendiri setelah Ayu tak ada di ruangannya. Aku harus bertanya nanti padanya,
kata Elang lagi. 30 menit kemudian, Ayu membawa secangkir kopi ke meja kerja Elang. Nih Mas, kopinya, kata Ayu di meja Elang. Terima kasih sayang, kata Elang lembut. Mas, panggil Ayu pelan. Jawab Elang singkat. Mas, panggil Ayu lagi. Kali ini Elang mengalihkan perhatiannya dari berkas pada wajah cantik Ayu yang memperhatikannya. Ada apa? Tanya Elang penasaran kenapa Ayu memanggilnya lembut seperti itu. Bersambung. 83. Ada apa? Tanya Elang penasaran kenapa Ayu memanggilnya lembut seperti itu. Tidak ada, aku hanya ingin menanyakan sesuatu sama Mas, jawab Ayu pelan. Apa itu sayang? Tanya Elang penasaran. Mas apa boleh aku kembali kerja lagi? Tanya Ayu pada Elang. Kerja? Tanya Elang bingung. Elang bingung kenapa Ayu malah meminta kerja, bukannya ia tak pernah kekurangan uang pikir Elang. Iya, kata Ayu pelan. Apa kau kekurangan uang sayang? Goda Elang. Apa uang yang aku berikan kurang untukmu? Tanya Elang lagi. Bukan begitu Mas, aku hanya ingin menyibukkan kegiatan saja. Aku bosan di rumah terus Mas, kata Ayu lembut dan mendekat pada Elang. Baiklah, aku akan mengizinkanmu kerja, dengan satu syarat, pinta Elang. Apa? Tanya Ayu penasaran. Setelah kita melakukan malam pertama aku akan mengizinkannya, kata Elang. Apa? Kenapa harus setelah itu Mas? Kan masih lama, kata Ayu kesal. Emang seberapa lama Tanya Elang sedikit kecewa karena penantiannya terlalu lama. Paling lama seminggu Mas, kata Ayu kesal. Masa iya? Aku nunggu sampai seminggu Mas, kata Ayu lagi yang salah diartikan oleh Elang. Apalagi Mas, Mas udah gak tahan sayang, kata Elang salah mengartikan yang dimaksud Ayu. Bukan itu maksud aku Mas, kata Ayu menyubit pinggang Elang. Ah sakit sayang, Mas juga tahu kok sayang, Mas kan cuma bercanda, kata Elang dan mencubit hidung Ayu lembut. Jadi kapan Mas, aku boleh kerja lagi, tanya Ayu. Terserah kamu saja sayang, yang penting kamu bisa menjaga kesehatan kamu, kata Elang pelan. Beneran Mas, kata Ayu senang. Hanya itu yang keluar dari mulut Elang. Sekarang tidurlah, kata Elang lembut. Iya Mas, Ayu pun menuruti apa kata Elang dan merebahkan tubuhnya di kasur empuk. Elang yang memperhatikan pemandangan indah itu hanya tersenyum. Untung dia sedang kalau tidak sudah aku. Dalam hati Elang menggantung, Elang pun kembali pada pekerjaan yang tadi tertunda. Ia tak mau melanjutkan pemikiran kotornya karena hanya akan sia-sia. 5 hari kemudian. Di tempat lain. Kakek kan tahu sendiri kalau aku sangat menyukainya, kata seseorang gadis merajuk pada kakeknya. Kakek tahu sayang, tapi kan laki-laki itu tidak mau bersamamu sayang, kata kakek itu berusaha menenangkan gadis yang merajuk padanya. Sudahlah, lupakan saja laki-laki itu sayang, masih banyak laki-laki yang lebih baik dari Elang, kata kakek itu menyebut nama Elang. Dan ternyata kakek yang menyebut nama Elang itu ternyata kakek Ayu, yaitu kakek Thomas. Ia sedang membujuk cucunya yang terus saja merajuk dan tak punya gairah hidup yaitu Stella, cucu kesayangannya. Kakek tidak tahu kalau aku sangat menyukainya. Andai saja kalau tidak karena gadis kampungan itu Kak Elang pasti menikah denganku, kata Stella kesal dan menyebut Ayu gadis kampungan. Entah kenapa kakek Thomas tak suka atas perkataan Stella yang menyebut Ayu seperti itu. Jangan menyebutnya seperti itu sayang. Gadis itu kan masih saudaramu, dan juga masih cucu kakek, kata kakek Thomas sedikit kesal. Apa, bukannya kakek sudah tak menganggapnya keluarga? Kenapa kakek malah bilang kalau dia itu cucu kakek juga? Kata Stella semakin kesal, karena kakeknya malah menganggap Ayu cucunya juga. Kakek Thomas hanya diam, ia tak mau beradu argumen dengan cucunya yang keras kepala itu.
Sudahlah, lupakan saja laki-laki itu. Jangan menginginkan orang yang sudah beristri, itu tidak baik sayang, kata kakek Thomas dengan sabar. Kakek benar-benar tak mengerti apa yang aku mau, kakek jahat, kakek mau melihat aku mati kata Stella kesal dan berteriak. Aku tidak mau tahu, aku mau Kak Elang. Aku hanya mau dia kakek, kalau kakek menyayangi aku, kakek harus pisahkan gadis kampungan itu dari Kak Elangku. Aku tidak mau tahu, kata Stella marah dan meninggalkan kakek Thomas yang termenung. Ayah dengar sendiri bukan, apa yang Stella mau, kata Mama Stella yaitu Tante Sekar. Kakek Thomas hanya diam, ia bingung harus bagaimana keduanya adalah cucunya ia tak bisa memilih salah satu di antara mereka. Ayah harus pisahkan gadis pembawa sial itu dari Erlangga, kata Sekar kesal. Jangan katakan cucuku pembawa sial, kata kakek Thomas marah. Oh jadi sekarang ayah menganggapnya cucu ayah, kata Sekar semakin kesal. Dia memang cucuku, hardik kakek Thomas kesal pada menantunya itu. Tapi Stella juga cucu ayah, apa ayah mau melihat cucu ayah sakit, karena keinginannya yang tidak kesampaian, kata Sekar pelan dan mengeluarkan air mata palsunya. Baiklah, akan ayah pikirkan bagaimana caranya, kata kakek Thomas. Ya sudah ayah pulang dulu, kata kakek Thomas dan meninggalkan rumah Stella. Bersambung 84. Loh sejak kapan mulai kerja lagi? Tanya Diana penasaran. Sudah 3 hari gue kerja di tempat biasa gue kerja, kenapa? Tanya Ayu penasaran kenapa Diana menanyakan pekerjaannya yang gak seperti biasanya. Gak apa-apa sih, gue cuma tanya doang. Emang kakak gue ngizinin lo tanya Diana. Iya, Mas Elang ngizinin gue kok, kata Ayu pelan dan duduk di meja makan. Terus sekarang lu dianterin sama kakak gue kan, kata Diana lagi. Iya, siapa lagi, kata Ayu dan mulai menyuapi mulutnya dengan nasi goreng buatannya sendiri. Terus mana sekarang Kak Elangnya, tanya Diana lagi. Masih di atas, kata Ayu yang penuh nasi goreng di mulutnya. Gue bingung sama lu, tanya Diana bingung. Bingung kenapa? Kata Ayu aneh dan menaikkan kedua alisnya. Kakak gue kan kaya, banyak uangnya, lah. Lu kok malah kerja sih, kata Diana bingung. Kalau gue jadi istri kakak gue nih ya, gue mah bakalan jadi nyonya dan gak mau kerja sedikit pun. Gue mah tinggal angkuk-angkukin kaki aja di rumah, kata Diana spontan merasa gemas pada Ayu. Untung istri kakak tidak seperti kamu, kata Elang yang baru menuruni tangga. Yei, emangnya kenapa kalau kayak aku jadi seorang istri kak? Tanya Diana pada kakaknya. Kau akan membuatku menjadi miskin hanya dengan hitungan detik, kata Elang pelan dan duduk di sisi Ayu. Yang benar saja, uang kakak kan banyak, mana mungkin bisa habis 7 turunan 7 tanjakan sama 7 belokan, kata Diana berguyon bermaksud mencairkan suasana. Kau ini, apa kau pikir kekayaan kakak sebanyak itu kata Elang pelan. Bukannya kakak emang kaya ya, lihat aja tiap hari tiap menit tiap detik kerjaan kakak cuma kerja aja, berarti kakak kaya kan, tanya Diana penasaran. Diana tahu kakaknya memang sekaya itu. Elang hanya membalas dengan senyuman pertanyaan adiknya itu. Bagaimana kabar kakekmu? Tanya Elang setelah beberapa saat. Kakak ini ya, kakekku juga kan kakeknya kakak, kenapa kakak bilang hanya kakekku, kata Diana kesal. Baiklah baiklah, bagaimana kabar kakek apa dia baik-baik saja, tanya Elang. Kakek baik-baik saja kak, cuma dia selalu tanya kapan dia punya cucu darimu. Kata Diana lugas dan membuat Ayu tersedak makanannya. Uhuk. Ayu terbatuk-batuk mendengar perkataan Diana dan Elang hanya tersenyum saat memberi minum pada Ayu. Katakan pada kakek, segera, tenang saja semua keinginannya akan aku penuhi, kata Elang tersenyum dan menatap Ayu yang salah tingkah dipandang Elang. Kakak kan tahu sendiri gimana kakek,
Lebih baik kakak temui kakek nanti, saran Diana. Baiklah, aku akan menemuinya nanti, kata Elang enggan. Apa kau sudah selesai sayang? Tanya Elang pada Ayu setelah beberapa saat. Sudah mas, kata Ayu pelan. Mas gak makan dulu? Tanya Ayu lagi. Nanti saja di kantor, kata Elang lembut. Elang pun mengantarkan Ayu ke tempat kerjanya. Makasih ya mas, kata Ayu pelan. Hanya itu yang keluar dari mulut Elang. Nanti mas gak usah jemput, aku pulang sendiri aja ya, kata Ayu pelan. Kenapa? Tanya Elang. Nanti aku mau main ke tempat nenek, boleh kan? Kata Ayu. Baiklah, boleh, kata Elang. Makasih ya mas, kata Ayu dan mencium tangan Elang. Walaupun sudah sering Ayu melakukan hal kecil seperti itu, entah kenapa membuat hati Elang semakin menyukainya. Apa tamu merahmu masih ada Ai? Tanya Elang pelan. Pertanyaan Elang membuat Ayu bingung. Tamu merah? Balik tanya Ayu bingung. Maksudku, itu maksudku, kata Elang malu dan tak meneruskan perkataannya. Ayu yang baru mengerti apa perkataan Elang langsung merah pipinya. Anu mas, aku udah telat, aku masuk dulu ya. Kata Ayu terbata-bata dan cepat-cepat meninggalkan Elang karena tak mau menjawab pertanyaan Elang yang memalukan itu. Ai, jawab dulu pertanyaan suam. Kata-kata Elang tergantung karena Ayu sudah masuk dan meninggalkannya. Dasar, ya sudahlah, nanti saja aku tanya lagi, kata Elang dan tersenyum. Bersambung 85. Di tempat lain. Kapan kau akan memberikan cucu untukku? Kata kakek Bayu kakeknya Elang. Hei Patua, apa kau pikir seorang cucu itu bisa kau bikin dengan terigu? Kata Elang kesal pada kakeknya itu. Dia terpaksa menemui kakeknya itu di saat ia lagi sibuk-sibuknya. Tidak semudah itu memberimu cucu begitu saja. Apa kau pikir istriku percitakan cucu untukmu? Kata Elang lagi semakin kesal memikirkan keinginan kakeknya itu. Ia pun terpaksa mengerjakan pekerjaannya di sini. Bukan itu maksudku, kata kakek Bayu tak gentar. Bukankah kalian menikah hampir 1 bulan bukan? Apa belum ada tanda-tanda istrimu mengandung? Kata kakek Bayu tak putus asa. Memang benar usia pernikahan Elang dan Ayu hampir 1 bulan, namun mereka berdua belum melaksanakan pengesahan pernikahan dengan malam pertama mereka. Dan itu membuat Elang semakin kesal memikirkannya. Usia pernikahan saja baru mau menginjak 3 minggu, apa kau pikir secepat itu bisa langsung memiliki anak? Kata Elang kesal dan tak memperdulikan kakeknya itu, dan terus saja berkutat dengan pekerjaannya. Mungkin istrimu itu bermasalah, kata kakek Elang menyalahkan Ayu, dan Elang pun memperhatikan wajah kakeknya itu dengan perasaan tak suka. Ya dia memang bermasalah, dia belum siap aku gagahi, batin Elang mengomel. Giliran dia sudah siap malah ada yang menghalangi, batin Elang semakin kesal bila mengingat kejadian hampir seminggu yang lalu itu. Apa yang kau katakan Patua? Kata Elang semakin kesal saja dan memperhatikan wajah kakeknya semakin tak suka dan sedikit marah karena berkata tentang Ayu seperti itu. Tidak lupakan saja, kata kakek Bayu berusaha melupakan apa yang tadi dia katakan. Ia takut Elang marah padanya. Karena dari cara Elang menatapnya seperti ingin membunuh saja. Kita sudahi saja perdebatan tidak penting ini, kata Elang enggan. Baiklah, aku juga tidak bisa memaksa kehendakku padamu, kata kakek menyerah. Kau tenang saja, tidak lama lagi aku akan memberimu cucu, bukan hanya 1. Aku akan memberimu selusin agar kau cepat tua dan kelelahan, kata Elang bercanda. Di mana istrimu? Kenapa dia tidak ikut denganmu menemuiku? Tanya kakek Elang menghindari ucapan Elang yang lugas itu. Dia sedang kerja, kata Elang singkat. Kerja? Kenapa dia mau bekerja? Tanya kakek bingung, kenapa seorang istri seperti istri Elang malah bekerja? Dia yang mau, kata Elang pelan.
Apa dia kekurangan uang? Tanya kakek bingung. Tidak, kata elang cepat. Terus kenapa dia bekerja? Tanya kakek elang semakin bingung. Aku juga tidak tahu Pak Tua, sudahlah jangan ikut campur urusan istriku, biarkan saja apa yang dia inginkan, kata elang pelan. Baiklah baiklah, aku tidak akan bertanya tentang istrimu lagi, asal dia menghasilkan cucu yang tampan dan cantik untukku, kata kakek elang. Maka dari itu, jangan urusi masalah keluargaku lagi, kau hanya tinggal menunggu aku memberimu cucu, bukankah itu yang kau inginkan, kata elang lagi. Baiklah, aku lelah berdebat dengan bocah sepertimu, aku akan istirahat dulu, kata kakek dan meninggalkan elang yang masih bekerja. Dasar patua, kata elang dan kembali bekerja. Di tempat kerja Ayu. Ai, lu bisa gak kirim ini ke alamat yang ini? Kata Monica pada Ayu. Monica meminta tolong pada Ayu, karena ia terus bolak-balik ke kamar mandi dari tadi. Oke, kata Ayu siap siaga. Ayu tak tega melihat sahabatnya itu terus bolak-balik kamar mandi dari tadi. Beneran gak apa-apa, kata Monica tak enak hati. Iya gak apa-apa, kan lu lagi sakit juga, lu makan apa sih, sampai beberapa kali ke kamar mandi kayak gitu, kata Ayu khawatir. Gak tahu gue, mules banget nih perut, kata Monica. Ya udah, lu istirahat aja ya. Gue nganterin pesanan dulu, kata Ayu siap mengantar pesanan. Iya, sorry ya kata Monica. It's okay, kata Ayu dan mengantarkan pesanan pada alamat yang dituju. Hati-hati kata Monica lagi. Okiu, kata Ayu dan pergi meninggalkan Monica. Bersambung.